Hah! Juan memegangi kepalanya yang kembali merasa pusing. Kau bisa menahannya, kan? Tanya Laura. Tentu. Tapi Juan merasa heran. Rasa sakit yang ia rasakan lebih menyakitkan daripada terkena racun atau mengalami kritis. Rasa sakit ini sangat tidak nyaman dan membuatnya gelisah. Apa semua ibu hamil mengalami hal seperti ini? Para wanita itu sangat hebat. Kenapa orang-orang cenderung menganggap wanita lemah? Melahirkan juga perjuangan yang hebat. Juan menggenggam tangan Laura dengan erat. Kau terlalu banyak berpikir, makanya jadi makin sakit. Kau harus santai, tenangkan pikiranmu. Kita harus menikmati hari ini dengan damai, ujar Laura. Aku membaca beberapa artikel, katanya kematian karena melahirkan sangat tinggi. Laura memasukkan potongan buah apel ke dalam mulut Juan untuk membungkam suaminya. Benar-benar, deh. Dengarkan aku. Jangan berpikiran sembarangan lagi. Melahirkan memang perjuangan dan kematian adalah salah satu resikonya. Tapi aku janji, aku tidak akan mati. Aku tidak bisa meninggalkan dua bayi tomat kesepian tanpa ibu mereka, ujar Laura. Juan mengelus perut Laura yang masih sedikit keras. Apa yang dikatakan Laura benar, Juan harus menghilangkan semua pikiran negatif untuk memulihkan keadaannya. Tapi semua itu tak mudah. Juan merasa gugup karena ini pertama kalinya dia akan menjadi seorang ayah. Ini jauh lebih menegangkan daripada menghadapi kematian. Seperti apa wajah mereka nanti, ya? Apa lebih mirip aku? Atau mirip denganmu? Oh, bagaimana jika campuran di antara kita berdua? Tampan, pandai bicara, pintar berkelahi, dan mandiri. Itu bagus, bukan? Juan membuka mulutnya saat Laura menyuapinya dengan potongan apel. Iya, bagus. Laura tahu dia tidak akan bisa menghentikan Juan. Rosemary bilang, Juan akan terlihat seperti orang lain selama dia mengalami sindrom ini. Laura sudah melihatnya sendiri, Juan jadi cerewet dan bertingkah seperti orang yang berbeda. Namun itu tak membuat pesona khas Juan hilang. Aku ingin mereka cepat lahir. Apa tidak bisa, lahir besok saja? Juan meletakkan dagunya di atas bahu Laura. Wanita itu memalingkan wajahnya, ia tak mau menatap wajah Juan yang terlihat sangat imut. Di tempat lain Hans dan Gina sedang bersama. Baiklah, semuanya sudah selesai. Setelah Hans mengatakan itu, Gina tersenyum cerah. Bisa kita pulang sekarang? Gina melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 2 pagi. Hah? Yang benar saja. Gina tak sadar kalau hari telah berganti. La tak merasa mengantuk sedikit pun, mungkin karena dia telah berlatih untuk tidak tidur. Ayo, kembali ke mansion sekarang, ujar Hans. Hei, tunggu. Kau benar-benar ingin kembali sekarang? Bagaimana perasaanmu? Apa kau sudah mengantuk? Tanya Gina. Tidak. Tapi aku mau istirahat, balas Hans. Aku tahu bagaimana kita bisa menghabiskan waktu istirahat dengan bahagia, ujar Gina. Bagaimana? Ikuti aku. Gina mengajak Hans pergi ke sebuah bar. Hans sempat tidak setuju untuk masuk, sampai Gina menyeretnya. Tempat itu dipenuhi aroma alkohol, parfum, dan suara musik yang mengganggu. Orang-orang bergembira di lantai dansa sambil menggoyangkan pinggul dan menggoda satu sama lain. Kenapa anak kecil sepertimu mengajakku ke bar? Hans duduk di depan meja bartender. Umurku 24 tahun depan, ujar Gina. Umur tidak mengukur tingkat kedewasaan seseorang. Hans melepaskan jas yang ia kenakan. Dan, dalam pandanganku, kau seperti orang tua menyebalkan dan membosankan. Gina memberikan segelas koktail pada Hans. Minumlah sepuasmu, hari ini aku yang traktir. Gina mengangkat gelasnya.
Mereka melakukan cheer sebelum meneguk minuman masing-masing. Tempat ini sempurna untuk cari pacar, ujar Gina. Kau mau cari pacar? Perasaan Hans memburuk. Enggak, sih. Aku hanya penasaran, bagaimana rasanya pacaran? Aku sering melihat pasangan di sosial media, mereka terlihat bahagia dan mendukung satu sama lain. Gina mengusap bibir gelas dengan jarinya. Sosial media adalah ajang penipuan. Apa yang kau lihat di layar bisa saja berbeda di belakang, ujar Hans. Iya, sih. Tapi, aku tetap kepo. Apa aku cari pacar saja, ya? Gina menopang dagunya. Kau tidak bisa cari pacar di sini. Kenapa? Pekerjaanmu sebagai pengawal akan terganggu, jika dia bukan bagian dari Shirley atau selalu berjauhan denganmu, ujar Hans. Kau benar. Apa aku pacaran dengan salah satu anggota khusus saja, ya? Ada yang menarik perhatianku, sih. Gina memikirkan beberapa orang tampan di pasukan khusus Shirley. Hans meneguk habis minumannya, lalu meletakkan gelas dengan cukup keras. Gina tak bisa mendengar kekesalan Hans, karena suara musik di telinganya. Beri aku satu lagi, ujar Hans pada bartender. Memangnya tipenmu seperti apa? Tanya Hans. Seseorang yang tampan, tinggi, baik hati, setia, tidak harus kaya tapi mau bekerja keras. Seseorang yang selalu menghiburku saat aku sedih. Seseorang yang banyak tersenyum, balas Gina. Seseorang yang banyak tersenyum? Bagaimana jika dia malah menarik perhatian wanita lain? Tanya Hans. Tidak masalah, asalkan dia tidak selingkuh, ujar Gina. Kenapa harus banyak tersenyum? Apa kau tidak suka yang biasa saja? Hans berusaha tak menatap wajah Gina. Biasa saja juga tidak masalah. Yang penting bukan orang sedingin es dan bukan orang jutek, balas Gina. Hans mengepalkan kedua tangannya. La menghela nafas pelan. Hans tidak mengerti, kenapa dirinya merasa sangat frustasi karena Gina ingin mencari pacar. Apa Hans benar-benar memiliki perasaan seperti itu pada Gina? Sial. Dada Hans berdetak lebih kencang saat memikirkannya. Permisi. Hans menoleh ke arah seorang pria yang mendekati Gina. Pria itu terlihat cukup tampan dan dia memiliki senyum yang baik. Apa kau sendiri? Mau kutraktir? Tanyanya. Jelas sekali, pria itu mencoba menggoda Gina. Tapi Hans tak mau menyela mereka. Kalau Gina menerimanya, maka Hans harus menyingkir untuk memberi mereka tempat mengobrol. Walau dengan memikirkannya saja, sudah membuat dada Hans sedikit perih. Maafkan aku bersama pria ini. Gina menepuk bahu Hans, membuat pria itu menoleh. Oh. Tidak apa-apa, mungkin ini bukan hari keberuntunganku. Pria itu pergi. Kenapa kau tidak menerima tawarannya? Dia terlihat mirip dengan tipemu, tanya Hans. Dia terlihat seperti buaya, balas Gina. Atau perkataanmu tentang cari pacar hanya omong kosong? Tanya Hans. Sudahlah, aku tak mau membahas pacar lagi. Jomblo lebih baik. Sebagai sesama jomblo, kita harus saling menghibur. Gina mengangkat gelas sekali lagi. Malam itu, mereka banyak minum dan membicarakan banyak hal. Keduanya sama-sama larut dalam pembicaraan, sampai tak menyadari diri mereka telah mabuk. Keesokan paginya, mereka terbangun di atas ranjang dengan tubuh telanjang bulat. Gina tak berniat menatap wajah Hans sedikit pun, begitu pun sebaliknya. Saat terbangun, Gina langsung berteriak kuat saat menyadari keadaannya, membuat Hans ikut terbangun. Gina mungkin tak ingat kejadian semalam, karena dia sangat mabuk. Tapi tidak dengan Hans. Semabuk apapun Hans, dia tahu bagaimana cara mengendalikan diri.
Dia telah berlatih tetap sadar dan waras di saat mabuk. Hans ingat, ia membawa Gina ke hotel karena wanita itu tertidur. Hans memesan 2 kamar, tapi Gina menahannya untuk tetap ada di ruangannya. Gina yang sudah setengah sadar dari mabuknya menggoda Hans dengan candaan berbau mesum, dengan menyentuh pantat Hans dan mengecup pipi pria itu. Hans tahu itu hanya candaan, tapi dia kehilangan kontrol karenanya. Dan, itulah yang terjadi. Maaf, ini salahku. Seharusnya aku bisa mengendalikan diriku. Aku malah melukaimu dengan cara menjijikkan seperti ini, lirih Hans. Sudahlah. Aku ingat, aku yang menggodamu duluan. Jadi, berhenti minta maaf, ujar Gina tanpa menoleh. Suara wanita itu terdengar sedikit bergetar. Hans tahu itu bukan ketakutan, tapi kesedihan. Apa kau tidak sedih? Kau tidak marah? Aku mengambil malam pertamamu, tanya Hans. Sedih? Marah? Gina menatap Hans, ekspresi yang ditunjukkan Gina sangat pahit. Mana mungkin aku tidak sedih? Dan ya, aku marah. Aku marah pada diriku sendiri, karena melakukan sesuatu yang membuat kita berakhir seperti ini. Kau menyedihkan, Gina Abigail. Gina mengusap air matanya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku memang mabuk, tapi aku masih sadar. Akulah yang menyedihkan. Hans mencoba menyentuh bahu Gina, namun wanita itu menepis tangannya. Maaf, tolong jangan sentuh aku dulu, ujar Gina. Maaf. Sudahlah. Gina menurunkan kedua kakinya ke lantai, ia hendak pergi ke kamar mandi. Baru berdiri, Gina merasakan sesuatu di pinggangnya. Wah! Hans terkejut, dia sontak menoleh ke arah Gina yang terjatuh. Wanita itu meringis sambil memegangi pinggulnya. Arg, sialan. Gina menggigit bibir bawahnya. Kau baik-baik saja? Hans berdiri, ia hendak menghampiri Gina. Tunggu. Kau gila, iya? Gina berteriak, ia langsung menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Apa? Oh! Hans mengerti. La mengambil celananya yang berserakan di lantai, lalu mengenakan itu sebelum menghampiri Gina. Aku sudah pakai celana, tidak apa-apa, ujar Hans. Gina menyingkirkan kedua tangan dari wajahnya. La menatap Hans dengan wajah memerah padam. Aku akan membantumu, boleh? Tanya Hans. Kalau bukan kau, memang siapa lagi? Gina menarik selimut, berusaha menyelimuti tubuhnya. Padahal kau tidak perlu melakukan itu. Kita saling melihat kemarin malam. Hans mengangkat Gina yang semakin memerah. Sialan, kau. Bukannya tadi merasa bersalah? Gina memukul dada Hans. Diamlah kalau tidak mau aku jatuhkan. Hans mendudukkan Gina di atas toilet duduk. La menyiapkan air hangat di batub untuk Gina berendam. Apa sangat sakit? Tanya Hans tanpa menoleh. Kau akan tahu kalau kau ada di posisiku, balas Gina. Maaf. Sialan. Hentikan itu. Sampai kapan kau akan meminta maaf? Aku yang menggodamu duluan. Lagian, kalau aku tidak mengajakmu ke bar, hal seperti ini tidak akan terjadi. Akulah yang salah, bodoh. Walau agak malu, Gina terus berteriak. Apa tidak ada penyesalan dalam hatimu? Pertanyaan Hans membuat Gina mengerutkan dahi. Penyesalan apa? Sudah memberikan keperawananmu pada orang yang kau benci. Siapa? Kau. Ku benci? Tunggu dulu, kau dapat kesimpulan dari mana kalau aku membencimu? Gina terheran. Bukannya kau membenciku? Hans menatap Gina dengan ekspresi lemah. Kapan? Aku tidak pernah membencimu. Aku hanya.
Gina tak mungkin mengatakan kalau dia iri pada Hans. Iri pada kekuatan dan keteguhan yang Hans miliki. Makanya, Gina selalu mengganggu Hans. Pokoknya, aku tidak membencimu, ujar Gina. Lalu, kenapa kau tidak menerima permintaan maafku? Tanya Hans. Aku tidak, Huf. Baiklah, aku memaafkanmu, ujar Gina. Terima kasih. Hah? Jadi hanya itu yang dia inginkan? Gina merasa Hans sangat aneh. Tidak, ini bukan saatnya aku memikirkan hal itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gina merasa gelisah. Bukan karena keperawanannya. Gina sendiri tak begitu peduli soal perawan atau tidak. Hal seperti itu tidak begitu dipikirkan di negara ini. Dan Gina sendiri tidak mau ribet karena memikirkannya. Gina merasa gelisah kalau nanti dirinya hamil. Hari itu, Gina pernah memeriksa kondisi tubuhnya. Dokter bilang, kalau Gina sangat sehat dan mudah hamil. Gina tersadar dari pikirannya saat Hans menggoyangkan tubuhnya. Gina menatap ibu jari yang ia gigit, ujungnya sampai mengeluarkan darah karena digigit terlalu kencang. Saat menatap Hans, pria itu sangat terkejut, ekspresi yang tak pernah diharapkan Gina untuk muncul di wajah datar Hans. Aku memanggilmu beberapa kali. Jarimu terluka, kenapa kau menggigitnya sekeras itu? Apa yang kau pikirkan? Tidak, jangan menjawab. Aku sudah tahu. Hans memegangi kepalanya. Hans, aku akan bertanggung jawab. Apa? Semua hal yang terjadi, aku akan bertanggung jawab atas semuanya, ujar Hans. Bagaimana kau akan bertanggung jawab? Gina berpikir, mungkin Hans akan memberinya sejumlah uang atau tunjangan seumur hidup. Aku akan menikahimu. Gina menunjukkan ekspresi bodoh. Di tempat lain Laura sedang merindukan Gina. Kenapa Gina tidak datang? Apa dia sakit? Gumam Laura. Laura. Mendengar suara Gina dari luar, Laura langsung membuka pintu. Di depan sana, Gina terlihat berantakan dengan pakaian pengawal kemarin. Laura mencium bau alkohol dari tubuh Gina. Apa kau mabuk? Tanya Laura. Aku akan menceritakannya. Pertama, biarkan aku masuk, ujar Gina. Laura ingat peraturan penting Shirley, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke kamar utama. Salah satunya harus menerima izin dari pemimpin. Masuklah. Laura adalah pemimpin selama Juan pergi. Gina masuk ke dalam. La terpukau saat melihat kamar itu. Laura duduk di tepi ranjang, menatap Gina yang masih menatap ke sana kemari. Hei, Gina. Laura sedikit berteriak. Oh. Gina buru-buru mendekati Laura. Saat ia hendak melompat ke ranjang, Laura langsung menghalanginya. Jangan melompat ke harta karun ini saat kau mabuk, ujar Laura. Aku memang mabuk, tapi itu kemarin. Aku tidak bawa baju ganti. Gina akhirnya duduk bersila di lantai. Baju ganti? Memangnya kau pergi ke hotel? Laura berniat bercanda. Namun saat melihat ekspresi Gina, tawanya menghilang. Kau serius? Aku sangat mabuk kemarin. Aku memang menggoda Hans, tapi aku tidak menyangka kami sampai melakukan itu, lirih Gina. Kau melakukan apa dengan Hans? Tanya Laura. Itu loh, masa kau nggak ngerti? Kau dan Juan, kan, sering melakukannya, ujar Gina, sedikit kesal. Hei, bocah. Apa kau bersungguh-sungguh? Kau tidur dengan Hans? Suara Laura sedikit gemetar. Lia. Gila. Selamat. Hah? Selamat. Kau sudah tidak perawan lagi, selamat. Apalagi,
kau menyukai Hans, kan? Laura tersenyum. Menyu. Menyu. Tubuh Gina bergetar dengan wajah yang panas. Wah, apa kalian jadian? Laura bersemangat. Tidak, dia melamarku. Benarkah? Bagaimana dia melakukannya? Apa dia memberimu cincin? Tanya Laura. Dia tidak memberi apa-apa. Gina mengusap lehernya. Lalu apa jawabanmu? Laura merasa Hans sangat payah. Aku menonjoknya. Apa? Aku menonjok wajahnya, lalu kabur. Suara Gina terdengar sangat kecil. Kau apa? Keluar dari kamar, Gina dikejutkan dengan keberadaan Cecilia di luar. Wanita itu langsung tersenyum ke arahnya. Dilihat sekali saja, Gina tahu Cecilia sedang menunggunya. Ada apa? Tanya Gina. Ku dengar, kau menghabiskan malam dengan Hans. Bagaimana rasanya melepaskan keperawananmu? Tanya Cecilia. Hush. Gina menutup mulut Cecilia, karena di sekitar mereka ada beberapa pelayan yang lewat. Kenapa menutupinya? Semua orang di mansion sudah tahu. Cecilia menyingkirkan tangan Gina dari mulutnya. Apa? Gina menoleh ke sekitar. Orang-orang hanya tersenyum kepadanya, beberapa berwajah merah. Yang benar saja. Siapa yang menyebarkannya? Gina terkejut. Kau sendiri, apa? Oh. Gina sadar. Setelah meninggalkan Laura sendiri di kamar utama, Gina berkeliling mansion dengan perasaan kesal. Saat itu dia terus mengomel soal malam pertamanya yang diambil oleh Hans. Tidak Aak. Sudahlah. Gina sudah lelah. Histeris pun tidak akan mengubah segalanya. Hei, Cecilia. Menurutmu, apa aku menyukai Hans? Tanya Gina. Anak bodoh, kenapa kau menanyakan itu padaku? Kau harus bertanya pada dirimu sendiri, ujar Cecilia. Aku selalu tidak yakin dengan diriku sendiri. Kau menginginkan jawabanku? Cecilia melipat kedua tangannya. Lia, katakan saja. Tidak perlu takut, aku tidak akan histeris. Ujar Gina. Lia. Masa sih? Kau bilang, tidak akan histeris, cibir Cecilia. Apa aku benar-benar menyukai Hans? Kenapa aku tidak sadar? Tanya Gina. Begini saja, coba pikirkan dia. Pikirkan dia. Gina memikirkan Hans. Wajahnya langsung memerah, tubuhnya terasa panas, dadanya berdetak lebih kencang, ada gejolak aneh di hatinya. Lihat. Kau menyu. Tidak. Kau mencintainya, ujar Cecilia. Aku harus apa sekarang? Gina menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Katakan, kau akan menikah dengannya. Tapi, aku sudah memukulnya. Tidak apa-apa, kau harus ingat prinsip wanita selalu benar. Bicara denganmu membuatku makin stres. Gina berwajah datar. Juan memegangi kepalanya yang kembali merasa pusing.